Anda kembali menyaksikan News on the Spot. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah berkomitmen menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat. Salah satunya dengan mengusut kasus HAM berat yang terjadi di Paniai, Papua. Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan pemerintah akan terus mengentaskan kemiskinan hingga angka 0%. Selanjutnya, kesempatan kerja akan diperluas serta menambah akses pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan menjamin kebebasan beragama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan rekan Ariel Raka dan juru kamera Tommy Pribadi dari Istana Negara, Jakarta. Ya, Ariel, bagaimana jalannya peringatan Hari HAM sedunia ini? Ya, setiap tahunnya tanggal 10 Desember ini seluruh dunia memperingati Hari Hak Asasi Manusia atau Hari HAM. Ini tentunya untuk mengingatkan kembali bahwa nilai-nilai dan juga hak-hak setiap manusia yang tidak terbatas dengan ras, budaya, agama, keyakinan, dan lain sebagainya. Serta ini mendorong atau mengingatkan kembali sejumlah konflik dari pelanggaran HAM berat ataupun juga masalah-masalah dari hak asasi manusia. Dan di Indonesia sendiri ini memang juga merayakan atau memperingati Hari HAM sedunia, dan ini sudah diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta, di mana Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat mengikuti rangkaian acara kegiatan tersebut. Dan tadi Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan bahwa memang tema yang diambil Hari HAM sedunia 2021 di Indonesia ini sangat relate pada masa saat ini, yaitu mengusung tema bahwa toleransi, resiliensi di tengah pandemi COVID-19. Dan dalam perayaan ini seluruh ataupun juga masyarakat diharapkan dapat meningkatkan toleransinya, karena memang tadi juga ada beberapa hal yang disampaikan langsung oleh Ketua Komnas HAM yaitu Ahmad Taufan, dan ia mengatakan bahwa setiap dari masyarakat ataupun juga di setiap daerah ini memiliki keunikan, keragaman yang berbeda-beda, sehingga dia meminta bahwa toleransi ini harus ditumbuh kembangkan, karena memang dengan toleransi nantinya seluruh masalah-masalah khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini dapat teratasi dengan menitik beratkan bahwa setiap manusia yang tidak terbatas dari suku, agama, warna kulit, dan lain sebagainya ini memiliki hak dan juga di mata hukum yang sama, sehingga bisa saling mendukung dan juga saling menolong di tengah pandemi COVID-19 ini. Rolando. Selanjutnya, Ariel, apa pesan dari Presiden Joko Widodo dalam peringatan Hari HAM sedunia ini? Ya, tadi cukup panjang yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ada pesan dan juga komitmen yang ia sampaikan. Dan yang pertama ini yang memang digarisbawahi oleh Presiden Jokowi bahwa ia akan menegakkan, akan menuntaskan, akan menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan khususnya bagi para korban. Dan tadi Presiden Jokowi sempat menyinggung berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM berat yang berada di Paniai, Papua, dan ia akan mengusut sampai dengan tuntas. Yang kedua adalah Presiden Jokowi ini sudah menyampaikan kepada pihak kepolisian bahwa tidak adanya kriminalisasi pendapat, di mana kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu terakhir memang masyarakat ataupun juga netizen Indonesia ini cukup khawatir terkait dengan memberikan pendapat mereka di sosial media pada khususnya, karena memang ini nantinya akan berujung pada Undang-Undang ITE, sehingga Presiden Jokowi meminta kepada pihak kepolisian agar setiap masalah yang berkaitan dengan penyampaian pendapat ini dapat diselesaikan secara persuasif. Dan tentunya yang ketiga adalah berkaitan dengan bahwa selama 2 tahun terakhir di pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia sangat terus melakukan pemberian pelayanan dan juga hak-hak yang merata khususnya di bidang kesehatan di tengah pandemi COVID-19, seperti pemberian vaksin yang merata di seluruh Indonesia. Berikut hasil dari penyampaian Presiden Joko Widodo dalam Hari HAM sedunia. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,
Kita harus mengentaskan kemiskinan ekstrim pada angka 0%. Dan ini saya sampaikan berkali-kali kepada para menteri mengenai ini. Kita juga harus membuka kesempatan kerja seluas-luasnya. Kita harus menjamin akses pelayanan pendidikan, kesehatan yang terjangkau dan merata. Dan kita harus menjamin kebebasan beragama serta kebebasan menjaga adat dan budaya. Untuk meningkatkan akses keadilan sosial, ekonomi, dan budaya bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, pemerintah terus bekerja keras untuk membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari perbatasan. Sehingga hak-hak mereka akan pembangunan juga bisa terpenuhi. Membangun infrastruktur yang merata ke seluruh penjuru tanah air. Tadi Presiden Jokowi juga sempat menyampaikan bahwa perlindungan data pribadi ini juga menjadi sesuatu hal yang penting dan tidak bisa lepas dari hak manusia yang ada. Dan ini tentunya bersama dengan DPR akan terus memantau bagaimana aturan dan juga berkaitan dengan hak-hak dan juga data pribadi. Sehingga nantinya dalam sektor digital ini dapat semakin berjalan, tentunya ujungnya nanti akan berkaitan dengan ekonomi di Indonesia. Rolando. Ya, terima kasih Ariel atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.